Ya, ke depannya ya kita berharap di seluruh pelosok Indonesia nenek-nenek pun kayak gini nih bisa punya saham antariksa. Saya berharap setiap orang di pojok pedesaan uangnya bukan hanya dapat dari bercocok tanam padi. Kan kasihan. Dia harus punya saham di space. Tidur pun artinya dapat income. Inilah masa depan kita. Nah, jangan sampai taruna-taruni di sini kalah sama nenek ini. Tidak punya saham antariksa, tidak dapat penghasilan dari antariksa. Menyakitkan mendengarnya ya. Seorang taruna taruna-taruni dirgantara tidak berinvestasi di antariksa. Nah, makanya saya sengaja di praktikum itu mengajarkan Anda punya saham, punya kripto, ya, supaya mulai berinvestasi, ya, bikin NFT, bikin aset sendiri. Nanti kalau Anda mulai ke space, tahu, oh, pengetahuan saya tentang space, oh, saya bisa NFT kan, oh, saya dapat batu nih dari meteor, saya jual pakai NFT, ini ada nomornya. Tidak ada di dunia itu yang punya batu ini lagi. Ya, kayak gitulah. Itu sesuatu yang Anda digitalkan hanya unik satu materi. Oke, jam 8.20 sudah bisa absen untuk keduanya ya. Kita absen dulu. Nanti Anda lanjut dengan praktikum setelah break dengan Mas Gilang. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut minggu depan setelah nenek-nenek ini ya. Apa yang Pak, terjadi? Ingat, konglomerat di Indonesia yang tertarik dengan antariksa siapa Pak ya? kenapa Pak Dede? Kalau yang konglomerat di Indonesia tuh yang tertarik dengan antariksa siapa Pak ya? Sudah pernah Ya, dengar nggak Bapak? iya, justru itu nggak pernah Belum, dengar. belum Pak. Kenapa Pak ya? Kenapa belum? Ya karena Pak Dede belum belum approach mereka. Nah, ya kalau dari pemerintah, posisi pemerintah bagaimana Pak? Posisi pemerintah Anda lihat 8 dilebur menjadi BRIN. Nah, apakah ya Dan oke dan pemerintah uangnya makin kecil. Saya tanya ke teman-teman saya di 8, dulunya dapat sekitar 700 miliar, sekarang mungkin cuma dapat 100 miliar setahun. Jadi dana untuk antariksa mengkerut. Kenapa? Ya karena ya itu tadi tidak melihat itu sebagai peluang, Pak. Belum. Negara belum melihat itu sebagai peluang. Yang saya harapkan sebenarnya saya tidak berharap dari negara. Saya hmm, berharap dari swasta. Sama seperti di luar sana. Kan udah pindah dari NASA ke SpaceX. oke. Jadi tidak lagi pemerintah yang bermain. Biar pemerintah regulator. Tapi yang bermain harus swasta. Harus bapak-bapak ini, bapak sama mbak-mbak ini, kita-kita ini. Sebagai pemain. Betul tadi, deketin konglomerat. Deketin orang yang punya uang. Dan nggak perlu konglomerat, Pak. Ini kalau hitungan 10-20 miliar kan nggak perlu konglomerat. Perusahaan biasa yang bisa jualan, katakanlah, McDonald lah. McDonald itu kan omsetnya nggak hitungan puluhan miliar. Perusahaan seperti itu yang bisa bikin satelit, ya, teknologi antariksa, nggak perlu yang besar-besar, karena murah, mudah. Bukan mahal, susah lagi. Jadi approach-nya bapak-bapak sama rekan-rekan taruna-taruni di sini buat inovasi, tuangkan dalam proposal. Proposal itu yang keliling. Ya bukan Bapak datang ke setiap orang yang Anda jelaskan. Biarkan proposal itu keliling, siapa tahu nyangkut di sebuah perusahaan yang tertarik akan mengajak Anda berkomunikasi. Baru itu berkembang tuh nanti cari partnernya, cari teknologi, cari pasarnya dan lain-lain lah. Jadi lihatnya peluangnya saja, peluangnya dulu wah gitu karena belum belum banyak terutama di Indonesia pemainnya ya. Belum lah, mungkin mudah-mudahan 1 tahun ke depan apalagi sudah Starshipnya meluncur, udah makin cepat tuh perubahannya. Oke, jadi ada dua yang saya harapkan. Pertama itu teknologi roket tadi Starship, yang kedua AI.
Ya, AI itu adalah komputernya untuk bisa pergi ke space, komputernya untuk bisa bikin International Space Station, ilmu pengetahuan bapak-bapaknya dibantu sama AI. Jadi teknologi dua itu yang harus dikuasai, teknologi space sama teknologi AI. Nah ingat, teknologi space tergantung sekarang dengan Starship. Yang kedua, teknologi AI tergantung siapa? Perusahaan mana teknologi AI? Tesla, Pak. Tesla. Ya, Tesla juga ada AI. Yang kita sekarang ribut-ribut kan ChatGPT kan? Ya, sementara yang gratisannya udah tutup, Pak. OpenAI ini yang sekarang lagi menginvestasikan uang besar-besaran buat AI itu OpenAI, Microsoft di belakangnya, lalu ada Bard, Google, ya, lalu yang ketiga Amazon. Jadi tiga perusahaan itu lagi besar-besaran membuang uang di AI. Nah tugas bapak-bapak ikutin terus, sama seperti ikutin Starship. Dua senjata ini, Starship atau katakanlah pintu ke antariksa, Gojek antariksa, plus AI, ini akan menjadi kekuatan kita untuk bisa tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, terutama Indonesia ya. Lupakan Indonesia, pribadi aja dulu lah. Pribadi bagaimana mendapatkan tanda petik tambahan income dari AI plus antariksa. AI ingat, dari mulai Februari ada ChatGPT segala macam, ini lagi berkembang pesat-pesatnya nih. Jadi ikutin terus. Ya, seperti tadi bikin tesis dari hitungannya biasanya 3-4 bulan, 1-2 jam. Ya kan sekarang sudah ada teknologinya. Cara memandangnya jadi berbeda dengan teknologi baru. Oke.